Halo Sobat A, berjumpa lagi bersama aku Chai Faiza di podcast Zona Fakta bersama A Talk Talking with Us. So, selamat datang di Fakta dan Mitos Universitas Terbuka. Beberapa hal yang bertebaran di UT Bogor, cuma yang paling dominan itu Universitas Terbuka itu dikenal sebagai kampus yang bisa bayar langsung dapat ijazah. Waduh, berat nih, berat. Di Jakarta itu lebih banyak orang kenalnya UT itu untuk pekerja dan untuk mereka yang memang sibuk. Tapi nyatanya di UT Jakarta itu banyak yang baru lulus atau siswa yang baru lulus SMA, SMK dan sederajatnya, mereka memilih UT untuk kampus perkuliahannya. Baik teman-teman, di sini Choi tidak sendiri. Choi bakalan ditemenin oleh narasumber-narasumber yang datang dari jauh-jauh nih, dari UT Jakarta dan juga UT Bogor. Mari kita sambut bersama Mas Kim dan Mbak Ana. Halo semuanya teman-teman, Iya. apa kabar? Setelah tegang-tegang akhirnya mulai rileks lagi karena ketemu oleh Mbak Ana sama Mas Kim. Iya. Baik Mas Kim, ini dengar-dengar banyak sekali mitos-mitos yang bertebaran di UT Bogor. Betul Apa Mbak. tuh? Ya gini, memang ada beberapa hal yang bertebaran di UT Bogor, cuma yang paling dominan itu Universitas Terbuka itu dikenal sebagai kampus yang bisa bayar langsung dapat ijazah. Waduh, berat nih, berat. Ini kita harus luruskan. Jadi teman-teman harus tahu di sini, iya, itu mitos ya, mitos. Faktanya, Universitas Terbuka itu adalah universitas negeri dan memiliki akreditasi dari BAN PT dan ICDI dan sudah memiliki berbagai macam pengakuan dari luar negeri. Luar biasa. Jadi teman-teman tidak perlu diragukan lagi untuk kuliah di Universitas Terbuka. Jadi selain kualitasnya mantap, biayanya juga murah banget. Tapi gitu. aku penasaran deh Mas Kim, kenapa mitos tersebut bisa muncul di kalangan UT Bogor? Secara nih ya, Bogor tuh kotanya kota yang lumayan maju daripada wilayah-wilayah lain. Kenapa tuh? Gini, jadi memang saya mau sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi bukan menyudutkan salah satu instansi atau apapun. Jadi waktu pas ada calon mahasiswa dia datang ke UT Bogor, dia langsung bicara ke saya. Oh my God. Waktu pendaftaran, Pak Mustaqim, saya bisa 86 nggak? 86 tuh langsung jalan, langsung dapat ijazah. Siap gitu ya? Bukan siap 86. Bukan. Tapi dia mau bayar langsung dapat ijazah. Saya bilang, Pak, siap 86 itu cuma bisa di Net TV. Iya. Program siap 86 gitu. Kalau di UT nggak bisa. Jadi harus ikut kuliah dulu karena kuliah di UT sangat patut buat dicoba. Gitu sih, Mbak. Kalau misalnya aku pengen dengar juga nih pendapat dari UT Jakarta, kira-kira muncul nggak mitos-mitos semacam itu tuh? Kalau mitos seperti itu sebenarnya di Jakarta belum terdengar sih. Oh belum, luar biasa di Jakarta. Atau tidak terdengar. Mungkin karena dia pendidikannya lebih terdepan lah ya, boleh lah. Kalau mitos di Jakarta itu lebih banyak orang kenalnya UT itu untuk pekerja dan untuk mereka yang memang sibuk. Tapi nyatanya di UT Jakarta itu banyak yang baru lulus atau siswa yang baru lulus SMA, SMK dan sederajatnya, mereka memilih UT untuk kampus perkuliahannya gitu. Tapi kenapa mitos itu muncul juga tuh Mbak? Mitos apa tuh? Mitos yang tadi hanya pekerja aja gitu-gitu. Nah, mungkin sebelum pandemi banyak orang tidak paham yang namanya perkuliahan online. Nah, setelah pandemi, mahasiswa-siswa ini dari SMA sederajatnya mereka mulai paham perkuliahan yang menggunakan online atau e-learning. Jadi sekarang kapasitas atau mahasiswanya hampir seimbang untuk yang pekerja dan juga mereka yang lulusan SMA dan sederajatnya. Luar biasa banget sih UT Jakarta sama UT Bogor. Tapi aku juga nggak nyangka banget ada yang tiba-tiba minta ijazah. Padahal itu mau tujuannya apa tuh cepat-cepat ya kira-kira ya? Banyak ya? Iya, ya begitulah namanya dinamika. Tapi ini aku juga punya pertanyaan nih. Apa tuh Mbak? Karakter mahasiswa UT yang paling unik apa menurut dari UT Bogor dulu? Kalau dari UT Bogor sih Mbak, memang untuk karakter mahasiswa yang paling unik itu
mahasiswa UT Bogor itu ada yang saat dia daftar itu usianya 70 tahun. Wow, Iya. impressive. Luar Wow. biasa Bogor, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, jadi saya rasa itu menjadi apa ya, tantangan buat kita Oke, untuk bagaimana sih melakukan pelayanan yang prima gitu ya. prima, pelayanan yang penuh Oke. dengan hati gitu ya, karena Asik. yang dilayani itu mahasiswa yang sudah Cukup. usianya sudah lanjut gitu. Kemudian kami juga menerima mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan atau special need ya, jadi Oh, itu siap, juga siap. yang butuh banget treatment khusus dari kita. Jadi nggak sembarang kayak dia ikut e-learning biasa, tapi dia harus ada aplikasi khusus yang kita benar-benar treatment gitu sih. Luar Nah ini biasa. jadi karakter kita ya, Karakter karena Bogor banget karakter nih ini gitu ya. enggak Bogor banget sih. Kalau kayak gitu kan identiknya Bogor tua gitu. Terus ini enggak, tapi Enggak ya, enggak, artinya oke. ini yang paling unik gitu ya, yang Oke, paling I unik see, yang pernah ha. kita terima dan kita Oh. layanin gitu, Mbak. Tapi itu ikut PKBJJ sama OSM enggak tuh? Tentu. Oh, tetap iya, ya. mantap, mantap. OSMB aja waktu dulu. Iya, PKBJ kan baru-baru. Oh, iya, Tapi oke. memang nanti ya kalau misalnya memang sudah ada, alhamdulillah sih beliau ikut aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di UT. Oke, luar biasa. Mm-mm. Kalau Keren. karakter unik di Jakarta gimana tuh? Kalau di Jakarta ada sebagian ibu dan anaknya Oh, Masya Allah. daftar bareng. Iya, Jadi nanti dia jadi satu angkatan. ibu dan anak satu kelas Iya. gitu ya. Karena memang UT kan memang tidak membatasi untuk ijazahnya Luar lulusannya. biasa Jadi sih memang UT. ada kemungkinan pertemuan antara ibu dan anak di satu angkatan yang bersama kayak gitu. Oke, jadi yang tadi mitos-mitos kalau semisalnya ijazahnya itu ya apa bisa langsung dibeli, langsung dapat, bayar langsung dapat, itu zong, artinya bukan fakta. Iya. Jadi teman-teman jangan takut ya, ijazah di OT kampusnya sudah terakreditasi juga. Betul. Nah, terus kalau mitos yang dari Jakarta tadi, seluruh mahasiswanya adalah pekerja yang sibuk-sibuk. Jawabannya Tidak juga. zong juga, bukan fakta. Nah, karena seluruh kalangan bisa jadi mahasiswa OT nih. Luar biasa banget. Kemudian aku pengen satu lagi pesan dan kesan untuk anak muda zaman sekarang yang katanya mental strawberry ya. Oke. Iya, karena kan dikit-dikit dipecut dikit dia lembek, habis itu sambat nih Kak, ini dikit-dikit harus disuapin informasi bla 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 gitu kata infonya. Jadi gimana tanggapan Kak Kim dari Bogor? Ya, oke. Tapi yang lembek bukan hanya stroberi ya, Mbak ya. Tapi bisa dicari. Tapi gini, Oke. pada dasarnya sih gini teman-teman, kalau memang mau kuliah di UT itu pastikan teman-teman itu punya kemauan yang kuat. Asih. oke. Kemauan yang kuat tidak cukup, tetapi teman-teman harus disiplin. Karena nah kuncinya dua itu. Ketika teman-teman tidak punya kemauan yang kuat, teman-teman Oke. tidak akan pernah memulai kuliah di UT. I see. Ketika teman-teman tidak disiplin, teman-teman tidak akan selesai kuliah di UT. Gitu. Ngeri banget ya. Keren. Iya. Luar biasa di kira-kira Bogor gitu, nih, Mbak. Mas Kim nih. Oke, Mbak Ana ada nggak pesan-kesan gitu? Pesannya paling yang pertama untuk mahasiswa baru biasanya ini bikin target. Targetnya itu harus diniatkan kalau memang harus 4 tahun ya harus dibuat rencana belajarnya dari awal. Oh, I Nah, see. makanya UT sendiri pun membantu di awal perkuliahan yang namanya LPKBJJ. Nah, itu akan membantu mahasiswanya untuk mengikuti bagaimana sih perkuliahan secara mandiri itu kayak gimana. Nah, di situ semuanya dibimbing oleh UT. Jadi benar-benar tidak dilepas langsung sama UT. Luar biasa banget, dua karakter UT daerah yang berbeda yang disatukan di wadah universitas terbuka. Aku harap teman-teman di wilayah Bogor dan Jakarta bisa gabungan di universitas terbuka. Tentunya. So, mantap banget. Terima kasih Mas Kim dan Mbak Ana udah hadir di podcast ya, e-talk ya. Iya. E-talk. Talking with with us. us. Saya sampai hafal, Mbak. Luar biasa banget nih bintang tamu kita kali ini. Oke. So, Sobat A, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa follow Instagram biar nggak ketinggalan. Untuk informasi lebih lanjut tentang UT, bisa klik link di bawah ini, ut.ac.id. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sebanyak-banyaknya share video ini bila bermanfaat buat kamu. Selamat datang, sampai jumpa ya. Sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye. Bye. Deng, deng, deng. Selamat datang. Di ujung. Mantap.